Anda yang hari ini selalu membuli Pak Prabowo, saya akan mengklirkan video saya sebelumnya. Bayangkan teman-teman semua, Pak Prabowo setelah dipensiunkan dini, dia harus pergi ke Yordania dari titik nol. Dari titik nol, dia harus berpisah dengan istrinya dan juga anaknya. Sebagai manusia tentu ini hal yang sangat menyakitkan. Tapi apa boleh buat? Pada waktu itu, Pak Prabowo Subianto dipensiunkan dini atas rekomendasi mertuanya sendiri. Sakit tak berdarah yang dialami oleh Prabowo Subianto membuat dan membesarkan perusahaan atas pinjaman yang diberikan adiknya kepadanya. Lalu membuat perusahaan dari titik nol sampai berhasil di Jordania. Pak Prabowo kembali ke Indonesia. Ini manusia hebat teman-teman semua. Beliau menciptakan orang-orang hebat di Republik ini. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi itu yang tadinya PDIP akan mendukung Poke di Pilgub DKI. Tetapi Pak Prabowo kekeh ingin mengambil Pak Jokowi dan siap membiayai kampanye Pak Jokowi. Begitu pula dengan Ahok. Ahok itu hampir tiap hari nongkrong di perusahaan Pak Prabowo atau ke perusahaan asing supaya dapat uang pembiayaan untuk kampanye Ahok. Ahok itu mantan bupati dan mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI kalau tidak salah dari fraksi Partai Golkar. Setelah berdua jadi, terjadilah perjanjian di batu tertulis bahwa di tahun 2014 Megawati akan mendukung Pak Prabowo. Nyatanya PDIP Megawati malah mencalonkan diri Pak Jokowi jadi presiden. Apa yang dilakukan PDIP ini? Tidak menyakitkan, sangat menyakitkan. Ingat, Pak Prabowo juga manusia biasa, punya keterbatasan. Tetapi dia bisa menekan kekecewaan itu berubah menjadi suatu senyuman. Bukan cuma sampai di situ teman-teman. Bagaimana kita melihat Anies Baswedan? Anies Baswedan ini adalah juru kampanye Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi harus berhadapan-hadapan dengan Prabowo. Prabowo berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Bayangkan teman-teman, Anies ini beberapa kali menyerang pribadi Pak Prabowo dengan kasus HAM. Pendek cerita, 2014 Pak Jokowi berhasil mengalahkan Pak Prabowo. Pak Jokowi dilantik jadi presiden. Anies bergabung ke Pak Jokowi menjadi kabinet, menjadi menteri. Hanya beberapa saat, karena Anies ini retorika, banyak bicara tapi tidak banyak action, dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Dipecat. Jadi itu perbedaannya. Pak Prabowo itu tidak dipecat, tetapi dipensiunkan dini dari militer. Kalau Anies itu dipecat. Ini fakta. Apakah setelah itu Anies dipecat, Anies merubah haluan? Anies seperti gelandangan politik. Mohon maaf dalam tanda kutip. Anies itu gelandangan politik, sudah tidak punya apa-apa lagi. Pada Pilgub di DKI 2017, Pak Prabowo bisa mendinginkan koalisinya dan partainya, seluruh kader-kader partainya yang sudah lama berjuang untuk Partai Gerindra. Anies Baswedan diambil, dijadikan, dibiayai, dikasih uang. Pak Prabowo laut membantu, turun gunung mengkampanyekan Anies Baswedan di DKI, sehingga kursi empuk menjadi 01. Anies Baswedan di DKI berhasil dia raih dari jerih payah, tangan dingin seorang sosok Prabowo Subianto. Setelah itu sekarang Anies Baswedan memberi nilai Pak Prabowo 10. 1 dari 100, 11 dari 100. Wabillahi.
Ini saya nggak tahu biar berbicara apa lagi. Dia adalah menteri yang dipecat, memberi nilai 1% sama menteri yang hebat. Menteri Pak Prabowo selama menjadi Menhan, tahu nggak, militer Indonesia itu di peringkat 11. Militer kita itu di peringkat 13 di seluruh dunia. Peringkat 13 militer Indonesia dikasih nilai 11 dari 100 oleh Anies Baswedan. Penghinaan nggak? Itu penghinaan. Sangat penghinaan. Apakah itu tidak menyakitkan Pak Prabowo? Sebagai manusia biasa pasti sakit. Tetapi Pak Prabowo bisa merubah menjadi suatu senyum. Jadi untuk pendukung Anies Baswedan, pendukung Ganjar, Anda harus tahu ini. Ini real dan saya pertanggungjawabkan omongan saya. Begitu banyak tokoh-tokoh di Republik ini yang sudah dibesarkan oleh Prabowo Subianto. Jadi sudahlah, Pak Prabowo itu orang hebat di Republik ini. Jangan Anda selalu beranggapan bahwa Pak Prabowo emosional. Apa adanya. Mungkin banyak orang beranggapan bahwa Pak Prabowo itu tidak cocok di politik. Benar. Pak Prabowo masuk di politik, membentuk partai politik seperti Partai Gerindra. Itu tidak lain dan tidak bukan hanya karena kecintaan. Di Republik ini, kalau Anda ingin membantu orang banyak, Anda orang hebat, Anda punya uang, hanya lewat jalur politiklah Anda bisa menggunakan kekuasaan itu untuk membantu orang banyak. Itulah Pak Prabowo. Itulah Pak Prabowo, teman-teman. Jadi dia manusia apa adanya, bukan bisa dikemas dan segala macam. Dulu waktu 2019, bagaimana Pak Prabowo selalu memakai Lexus. Dikasih saran supaya Pak Prabowo itu memakai Innova atau Avanza. Pak Prabowo ngomong, gak apa-apa, biarkan saya pakai Lexus. Buat apa pencitraan? Saya apa adanya. Pak Prabowo itu apa adanya. Jadi kalau Pak Prabowo ingin supaya anak-anak kita ini semua, seluruh rakyat Indonesia bisa makan dengan gizi yang baik, dengan tubuh yang kuat, itu betul. Itu betul. Dia tidak berbicara ingin ngibulin masyarakat, tetapi dia apa adanya. Itulah perbedaan Prabowo dengan Ganjar, Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Pak Prabowo tidak banyak bersandiwara untuk seluruh rakyat Indonesia. Dia punya ketulusan, kesabaran di Republik ini. Sudah banyak kali disakiti, tapi dia tetap kekeh, kuat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang termarginalkan. Kira-kira apa komentar teman-teman? Terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa baku hajar di komentar berikut ini. Like dan follow. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.